Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usonogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan pendataan non-ASN untuk pengumuman finalisasi, yang tentunya rekan-rekan honor tunggu juga mengenai daftar nama honorer yang masuk ke dalam finalisasi untuk masuk ke dalam data dasar non-ASN. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa Bapak Ibu, kami selalu juga mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siapa yang mengupdate info-info terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke Bapak Ibu, langsung saja terkait dengan informasi terbaru yang kita dapatkan di sini mengenai pengumuman finalisasi pendataan non-ASN untuk instansi. Di sini yang sudah kita cek lagi Bapak Ibu, yaitu di BKD ataupun BKPSDM di Kabupaten Tegal. Nah, di sini sudah diumumkan di website resminya, yaitu BKPSDM Kabupaten Tegal, yang menginformasikan untuk pengumuman finalisasi pendataan tenaga non-ASN pemerintah Kabupaten Tegal, dan sudah kita lihat filenya Bapak Ibu. Di sini ada penjelasan ataupun jumlah ya tenaga honorer untuk finalisasi berdasarkan hasil verifikasi, validasi, dan import data tenaga non-ASN ke dalam aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN sampai dengan batas waktu tanggal 22 Oktober kemarin. Itu diperoleh data akhir dengan rincian sebagai berikut, yaitu yang pertama, tenaga non-ASN yang masuk aplikasi pendataan tenaga non-ASN itu berjumlah 4.005. Kemudian tenaga non-ASN yang tidak masuk aplikasi pendataan tenaga non-ASN itu berjumlah 3.185. Nah, hasil pendataan tenaga non-ASN dapat diunduh melalui laman bkpsdm.tegalkabupaten.go.id. Nah, ini Bapak Ibu juga disampaikan ya di sini contoh instansi yang juga menyampaikan untuk tenaga non-ASN yang tidak masuk aplikasi pendataan tenaga non-ASN ini berdasarkan hasil verifikasi dan validasi ya yang sudah dilakukan instansi. Nah, untuk daftarnya silakan Bapak Ibu nanti bagi rekan-rekan honorer yang berada di Kabupaten Tegal bisa mencek langsung di website resmi BKPSDM-nya untuk melihat daftar nama honorer yang masuk dan tidak masuk dalam aplikasi pendataan tenaga non-ASN di tahun 2022. Dan kalau kita cek di sini pengumumannya itu tanggal 31 Oktober Bapak Ibu, sesuai dengan timeline untuk pendataan non-ASN. Dan kemudian yang kedua, yaitu kita dapatkan pengumuman resminya juga itu di BKD Sulawesi Tengah. Ini alaman website resminya. Di sini juga disampaikan pengumuman hasil finalisasi pendataan tenaga non-ASN lingkup Provinsi Pemprov Sulawesi Tengah Bapak Ibu. Dan kita cek filenya, di sini juga sudah diumumkan. Ini berdasarkan proses evaluasi ya untuk hasil finalisasi pendataan non-ASN. Berdasarkan proses evaluasi dan verifikasi dari hasil uji publik prafinalisasi melalui aplikasi pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Dengan ini disampaikan pengumuman finalisasi pendataan tenaga non-ASN untuk Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana tenaga honorer yang terdata adalah 9.320, untuk STHK 2 736, untuk tenaga non-ASN 8.584, dan untuk tenaga honorer STHK 2 dalam database BKN itu 911 orang. Tuh ada rinciannya di sini Bapak Ibu, yang aktif, kemudian yang pindahan, dan juga tidak aktif. Dan ini untuk daftar nama tenaga non-ASN ya Bapak Ibu, untuk yang sudah masuk ke dalam tahap finalisasi di dalam aplikasi pendataan non-ASN di tahun 2022. Silakan dicek bagi rekan-rekan yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Ibu. Nah, itu terkait informasi terbaru ya, untuk update terbaru data honorer yang masuk ke dalam aplikasi pendataan non-ASN untuk tahap finalisasi. Dan kalau kita cek di timeline data pendataan non-ASN yang sudah disampaikan oleh BKN sebelumnya, bahwasanya di tanggal 31 Oktober itu adalah finalisasi,
ya, dimana yang melakukan pengecekan terakhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses kegiatan pendataan itu mengunggah SPTJM berdasarkan hasil pendataan terakhir itu dilakukan oleh instansi. Dan kemudian Bapak Ibu yang mengumumkan tenaga non-ASN hasil akhir yang dilakukan pendataan pada tahun 2022 itu juga dilakukan oleh instansi. Jadi silakan rekan-rekan sekalian mencek di website resmi instansinya masing-masing untuk melihat hasil finalisasi pendataan non-ASN di tahun 2022. Caranya Bapak Ibu silakan langsung saja ke Google ataupun ke media browser yang digunakan, ketikkan saja di kolom pencarian, misalnya kita contohkan di sini BKD Sulawesi Tengah, langsung saja ketikkan BKD ataupun BKPSDM Bapak Ibu, kemudian ketikkan daerah atau instansi Bapak Ibu sekalian, maka nanti di pencariannya di paling atas biasanya itu langsung diarahkan Bapak Ibu. Contohnya di sini BKD Sulawesi Tengah, ini sudah kita ketikkan tadi, langsung saja kita klik BKD Sulawesi Tengah, maka akan diarahkan langsung ke website resmi instansinya atau di BKD-nya. Nah, di sini juga banyak pengumuman terkhusus juga untuk mengenai P3K Bapak Ibu. Di sini sudah diumumkan juga per 1 November pengumuman seleksi penerimaan calon P3K untuk jabatan fungsional tenaga teknis, kemudian juga petunjuk teknis verifikasi berkas pada tahapan seleksi administrasi penerimaan CSN jabatan fungsional tenaga guru, dan juga mengenai tenaga kesehatan juga diumumkan Bapak Ibu. Jadi silakan dicek di website instansi atau BKD-nya masing-masing. Oke, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan hasil finalisasi pendataan non-ASN yang kita dapatkan pengumuman terbarunya. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.